Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik ya. Oke, perkenalkan nama saya Niswatul Hikmah NIM 2118058. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengembangan pembelajaran SKI MTS MA yang diampu oleh Pak Ubaidillah HMSI. Kemudian saya mendapat tugas mengenai ayam alfijar. Apa sih itu ayam alfijar teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ayam alfijar biasa disebut dengan perang fijar. Apalagi tuh perang fijar? Perang fijar adalah perang yang terjadi antara dua kabilah, yaitu antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka yaitu Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ailan. Loh, pada saat itu Nabi berumur berapa ya? Nabi pada saat itu berumur 10-15 tahun. Namun beliau belum diangkat sebagai nabi, tetapi beliau mengikuti perang tersebut membantu paman-pamannya, yaitu dengan menyediakan alat perang seperti anak panah. Loh, kenapa sih bisa disebut dengan perang Fijar? Karena perang Fijar itu menodai kesucian bulan Muharram. Loh, bisanya menodai? Hal ini pasti menjadi pertanyaan dong. Karena pada saat itu masyarakat Mekah dahulu telah berjanji tidak akan membuat konflik apalagi pertumpahan darah di bulan-bulan tertentu. Lah, termasuk di bulan Muharram ini. Namun mereka melanggarnya karena pastinya ada beberapa pemantik dong atau akibat kayak gitu. Ada akibat, ada sebab kayak gitu. Pasti ada sebabnya dong. Kenapa perang ini sampai meletus? Lah, pemantiknya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu dulu ada seseorang dari Bani Qais yang berhutang kepada Bani Kinanah. Lah, namun seseorang dari Bani Qais itu tidak mau melunasi hutangnya tersebut, sehingga hal ini memicu kemarahan dari seorang dari Bani Kinanah tersebut kayak gitu. Tapi permasalahan ini bisa diredam karena permasalahan individu yang berbeda bani kayak gitu. Kemudian yang permasalahan yang kedua yaitu dulu ada seseorang dari Bani Kinanah yang membanggakan baninya sendiri. Ya iyalah, pasti seseorang itu membanggakan baninya sendiri. Lah, seseorang itu membanggakan Bani Kinanahnya di hadapan Bani Qais, otomatis hal ini memicu kemarahan dari seseorang Bani Qais tersebut. Lah, di sini permasalahan juga bisa diredam karena tidak terlalu terjadi konflik kayak gitu. Dan yang permasalahan ketiga, ada seseorang yang sangat cantik dari Bani Qais, tetapi beliau sangat disayangkan seseorang yang cantik itu dilecehkan di Mekah oleh penduduk Mekahnya tersebut. Hal ini juga memicu kemarahan, namun dapat diredam kembali. Lah, ini permasalahan yang keempat yang menjadikan meletusnya perang Fijar. Apa sih itu? Pasti pada kepo dong. Oke, yaitu dulu ada seseorang dari Bani Qais yang bernama Barok membunuh seseorang dari Bani Kinanah, yaitu Urwah. Loh, kenapa bisanya membunuh? Karena dulu itu ada saudagar yang kaya yang bernama An-Nu'man itu mempercayai kafilah atau perdagangannya itu dikirim ke Kinanah dan dihandle oleh Urwah. Otomatis ini memicu kemarahan dari Barok karena Barok ini menginginkan bahwa yang menghandle kafilah atau perdagangannya itu dirinya. Namun An-Nu'man tersebut lebih mempercayai Urwah yang dari Bani Kinanah. Hal ini membuat Barok marah dan Barok itu ingin membunuh Urwah tersebut. Sehingga pada saat perjalanan di bukit, Barok ini membunuh Urwah di Bukit Taimin. Barok membunuh Urwah. Lah, ini yang menjadi meletusnya perang Fijar. Hal ini dilatar belakangi oleh konflik perdagangan. Maklumlah, seseorang itu pasti memiliki rasa dengki ya, seorang manusia itu.
di zaman sekarang pun banyak banget orang-orang yang dengki. Oke, oleh karena itu teman-teman, kita bisa ambil hikmah dari cerita ini. Kita sebagai manusia seharusnya tidak memelihara sifat dengki di dalam hati kita, karena sifat dengki itu dapat merusak diri sendiri maupun orang-orang yang di sekitar. Hal ini juga akan berpengaruh kita di akhirat nanti. Oke, semoga video bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikritisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.